gitu. Jadi percumalah orang tua kita membiayai pendidikan kita, ataupun jika dia dari beasiswa, KIP atau lain sebagainya, percumalah perintah membiayai dia kalau dia tidak punya prestasi ya. Yang akademik saya kesampingkan dulu, bukan saya buang ya, tapi saya kesampingkan dulu. Saya fokuskan rapat di hari itu, kemudian saya fokus ke laporan atau praktikum dan lain sebagainya, kayak gitu. Halo sobat, selamat pagi nih ya buat temen-temen yang lagi dengerin Castengos atau podcast santai berbagai angel nih ya. Buat kali ini teman-teman, sebelumnya kita kenalan dulu nih kakak ya. Kita kenalan dulu ya. Aku Deva Radu Indriani sebagai podcaster di episode kali ini kakak ya. Nih buat episode kali ini kita itu bahas tentang topik yang gak kalah penting sama gak kalah menarik dari episode-episode yang sebelumnya nih ya. Nih, buat episode kali ini kakak ya, kita itu bahas mengenai apa sih mahasiswa kupu-kupu sama mahasiswa kura-kura nih. Buat teman-teman semuanya pasti udah gak asing nih buat kata-kata kupu-kupu sama kura-kura ya kakak ya. Nah, buat topik pada episode kali ini aku tuh udah ditemani sama dua narasumber ya, yaitu ada kakak Riko sama ada kakak Iqbal nih ya. Dua-duanya nih ya kakak ya, bisa kenalan dulu nih buat kakaknya. Oh ya, saya di sini adalah narasumber pertama ya. Nama saya Novian Riko Saputra, biasanya dipanggil Kak Novian atau Kak Riko. Saya dari angkatan 21 jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Nurdiendratmojo. Teman-teman bisa panggil aku Iqbal, dan di sini saya menempuh di semester 7 di jurusan Fisika angkatan 20. Buat kakak Riko sama kakak Iqbal nih ya teman-teman, kita mau bahas tentang mahasiswa kupu-kupu sama mahasiswa kura-kura nih. Buat kakak Riko dulu nih ya, kakak Riko kan mahasiswa yang berprestasi di FMIPA nih ya. Nah, banyak sekali prestasi yang sudah kak Riko capai. Sedangkan untuk kakak Iqbal itu merupakan salah satu mahasiswa yang aktif dan berkecimpungan di organisasi gitu ya, dan bahkan jadi ketua umum di UKM Titik gitu. Nah, bener-bener kita itu udah ketemu sama narasumber yang cocok banget kakak ya. Buat temen-temen kan udah gak asing nih ya, mau tahu nih apa sih lebih penting, mana sih lebih cocok mana nih, aku mau jadi mahasiswa kupu-kupu apa mau jadi mahasiswa kura-kura. Nanti kita bakal bahas lanjut buat pengalaman mereka nih kakak ya nih. Langsung aja nih kita masuk ke pertanyaan yang pertama buat kakak Riko. Kalau dari kak Riko sendiri nih kan sebagai mawapres, itu motivasi atau alasan kak Riko buat jadi bisa mendapatkan banyak sekali prestasi di lingkup FMIPA, bahkan nih mungkin di lingkup di luar FMIPA. Motivasi pertama saya sebenarnya sebagai harga diri untuk orang tua ya. Jadi kalau saya menganggapnya kuliah itu sebenarnya menghabiskan 4 tahun masa perkuliahan itu dengan pengangguran gitu ya. Jadi ya ibaratnya kita tidak bisa terjun langsung ke dunia kerja, dan kita bisa menghargai itu dengan cara memberikan prestasi yang baik dari kita untuk orang tua kita. Tentunya tidak hanya untuk orang tua ya, untuk jurusan, untuk fakultas dan lain sebagainya gitu. Jadi uang yang dikeluarkan oleh orang tua kita untuk kita sendiri, biaya kuliah itu sebenarnya adalah biaya orang tua kita untuk membeli prestasi gitu. Jadi percumalah orang tua kita membiayai pendidikan kita, ataupun jika dia dari beasiswa, KIP atau lain sebagainya, percumalah perintah membiayai dia kalau dia tidak punya prestasi ya. Jadi prestasi itu amat sangat penting, baik bagi diri kita atau pembiaya kita, boleh itu instansi atau pemerintah ataupun orang tua kita. Jadi prestasi itu adalah bayaran kita bagi pembiaya kuliah kita untuk ya menyempadankan apa yang kita lakukan selama perkuliahan. Mungkin berarti dari Kak Riko sendiri tuh dari awal, dari mau niat masuk kuliah nih udah difokuskan gitu, udah difokuskan mau jadi kupu-kupu aja nih, gak mau ikut yang lain gitu. Ya,
Sebenarnya saya sempat berperang tinggi ya di hati ini. Apakah saya mau aktif di organisasi ataupun tidak? Tentunya saya mencari referensi dulu. Oh, ini kakak yang aktif organisasi. Oh, ini yang tidak aktif organisasi. Kira-kira lebih baik mana dan kira-kira lebih cocok mana? Makanya sampai sekarang saya termasuk orang yang kontra terhadap organisasi, begitu ya. Bagus banget nih jawabannya, yang mungkin buat teman-teman juga bisa dipertimbangkan juga kakak ya dari jawaban Kak Riko nih. Kalau untuk Kakak Iqbal sendiri nih ya, motivasi sama alasan Kak Iqbal itu mau langsung berkecimpung di dunia organisasi, bahkan mengambil jabatan penting gitu ya sebagai Ketua Umum UKM Titik gitu Kak. Sebenarnya itu kalau dari aku itu ngalir ya. Aku itu yang penting pertama itu kuliah, lihat dulu kenyamananku itu di mana. Ya awalnya kalau angkatan 20 itu kan online ya awalnya itu. Jadi ya saya fokus kuliah pada waktu itu. Nah, entah kenapa ternyata pada waktu SMA saya itu istilahnya itu mau balas dendam gitu. Karena waktu SMA jujur saya itu introvert dan saya itu nggak pernah ikut organisasi. Dan tadi yang dibilang sama masnya tadi, saya itu pengangguran di SMA gitu. Nah akhirnya pada waktu kuliah saya tuh pengen menghabiskan waktuku di perkuliahan biar aku nggak kecewa nantinya ketika aku udah lulus kuliah gitu. Nah alhamdulillahirobbilalamin aku itu suka yang namanya film. Aku itu nggak tahu namanya UKM Seni Titik itu ada 5 bidang gitu. Yang aku tahu itu hanya film gitu. Ya udah akhirnya saya coba untuk daftar di situ dengan motivasi karena hobi saya di film, dan aku percaya bahwasanya prestasi itu nggak harus melulu tentang satu linear dengan jurusan kita. Oke, aku mikirnya pada waktu itu kalau aku tetap fokus di fisika, ada yang lebih baik di jurusan fisika, maksudnya ada yang lebih baik daripada aku. Nah, bagaimana caranya aku mencari sebuah kesempatan di mana teman-teman itu jarang prestasinya itu sama dengan aku gitu. Akhirnya pada waktu itu saya mencoba cari prestasi di bidang non akademik. Beberapa kali ya alhamdulillah ya dapat juara di bidang perfilman juga. Dan kemudian alasan selanjutnya kok kenapa saya bisa jadi ketua umum, yaitu nyaman aja sih di organisasi. Karena saya itu ikut organisasi udah dari semester 3 dan alhamdulillahirobbilalamin mulai tahun sekarang saya diamanahi menjadi ketua umum, dan alhamdulillah saya bisa membagi waktu antara akademik sama non akademik kayak gitu. Itu aja alasan yang paling utama. Buat Kak Iqbal sendiri berarti ngajuin diri gitu ya Kak, jadi ketua umum gitu, nggak disuruh ayo ikut aja gitu. Kalau saya sendiri itu mengajuin karena apa ya, saya tanpa berpikir panjang, oh berarti saya bisa ini gitu. Saya mikirnya saya udah setahun di UKM Titik, terus kenapa tidak itu loh kalau saya itu coba untuk menjabat jadi ketua umum. Karena ilmu yang saya dapat di ketua umum itu sebenarnya masih tabu pada waktu itu. Saya masih berburuk sangka kepada ketua umum. Sebenarnya ketua umum itu tugasnya itu ngapain aja sih ketika saya menjadi anggota di UKM Titik, pengurus biasa gitu. Dan ternyata ketika saya menjadi ketua umum, oh ternyata gini loh, ternyata ketua umum itu yang saya pikirkan itu nggak seperti ini kayak gitu. Buat jawaban dari Kak Riko ataupun Kak Iqbal tuh udah bisa memberi pandangan kalian teman-teman ya. Aku mau lebih fokus kemana ya nih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih buat kedua narasumber kita ya. Mungkin dari Kak Riko sendiri atau dari Kak Iqbal itu cara buat manajemen waktu. Kan manajemen waktu kita udah gak asing banget buat anak mahasiswa ataupun anak kuliah ya. Manajemen waktu itu super duper penting buat kita kakak-kakak semuanya yang udah dengerin ya. Antara kuliah sama kegiatan lain selain di akademik gitu. Cara dari kalian manajemen waktunya tuh gimana? Oke, dari saya dulu ya. Kebetulan karena saya tidak ikut organisasi sama sekali, artinya kegiatan yang saya ambil di luar perkuliahan itu dicocokkan dengan saya sendiri.
Ya, saya rasa itu keunggulan dari mahasiswa yang kupu-kupu nantinya ya. Kenapa? Karena dia memiliki fleksibilitas dari waktu. Kalau mengikuti organisasi, artinya kegiatan itu harus dicari waktu yang senggang bagi seluruh anggotanya. Ya, oke. Bagaimana cara saya memanajemen waktu ya? Tentunya kalau saya kegiatan yang saya memiliki di luar dari kegiatan kampus, itu ada banyak kegiatan seperti pembinaan atau mengajar atau asistensi dan lain sebagainya. Saya urutkan dari sesuatu yang paling menamai saya. Maksudnya gimana? Contoh, saya menjadi pengajar OSN kimia di SMA 1, akan saya prioritaskan untuk memberi waktu kepada SMA 1 daripada saya asistensi, ya. Karena asistensi itu tidak menamai baik bagi saya, tetapi pengajar OSN itu memberi nama baik bagi saya, ya. Tentunya itu juga menjadi peluang besar untuk mendapatkan peluang kerja di daerah Jember, karena SMA 1 itu sekolah paling top ya di Jember ya. Jadi segala sesuatu kegiatan yang memberi nama baik bagi saya akan saya prioritaskan. Tapi segala kegiatan yang tidak memberi nama baik bagi saya, tentunya berhubungan di luar dari prestasi, akan saya keep, bukan saya buang, tapi saya keep ya. Mungkin bisa diganti di lain waktu atau prioritasnya saya kurangi. Ya, saya rasa demikian saja ya cara mengatur waktu. Mungkin langsung lanjut Kakak. Baik, kalau dari aku sendiri hampir sama. Kalau dari kan saya anak organisasi, jadi memiliki ekstra yang lebih untuk mencocokkan di mana waktu untuk perkuliahan sama waktu untuk organisasi. Nah, ya memang sulitnya itu di membagi waktunya. Tapi mau gimana lagi? Saya itu harus apa ya? Ya mencoba untuk mencari waktu luang di mana tetap saya fokuskan di akademik dulu. Tetap akademik itu nomor satu. Walaupun saya menjadi ketua umum, bagaimanapun saya menjadi ketua umum, tetap akademik nomor satu, organisasi nomor dua. Kalau semisal pada waktu itu ada jadwal perkuliahan, ya yang organisasi saya pending. Kalau enggak, saya ganti jadwal di mana semua anggota minimal itu bisa hadir. Walaupun nggak bisa hadir, itu juga nggak masalah karena ada notulensi. Terus yang kedua, biasanya itu kalau ada kegiatan, itu rata-rata saya ya habis maghrib, kalau enggak di weekend, kayak gitu. Dan menurut saya itu juga nggak jadi masalah ya, karena yang penting dua-duanya itu bisa jalan. Dan saya bisa memastikan untuk anggota saya setiap hari itu mengingatkan bahwasanya akademik itu nomor satu. Kalau dia ada tugas, ya udah, nggak usah ikut organisasi dulu. Maksudnya kalau misal ada rapat, kamu nggak usah ikut rapat dulu, nanti bisa ikut di lain hari aja, seperti itu. Nah, untuk cara biar apa ya, akademik sama non akademik itu bisa berjalan dengan beriringan, saya itu biasanya buat to-do list kayak gitu. Jadi sekarang itu saya mau ngapain aja, apa aja yang saya lakukan, saya tulis. Nanti di esokan harinya saya tinggal nyentang kayak gitu. Oh, berarti ini yang paling urgent, ini yang paling enggak. Ada kalanya juga organisasi itu saya dahulukan daripada yang akademik. Contoh kayak misal besok itu mau ada acara dan sekarang itu rapat gitu. Dan ternyata di 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan itu ada laporan. Ya, yang akademik saya kesampingkan dulu, bukan saya buang ya, tapi saya kesampingkan dulu. Saya fokuskan rapat di hari itu, kemudian saya fokus ke laporan atau praktikum dan lain sebagainya kayak gitu. Dan saya juga menjadi asisten di lab juga ya. Pernah itu sampai 4-5 kali. Jadi apa ya? Walaupun kegiatan kita itu banyak, kalau kita benar-benar niat ya, bukan tanpa paksaan, insya Allah kita bisa untuk mengatur waktunya. Karena kita apa ya, nggak dipaksa sama orang lain, tapi kita mengajukan diri seperti itu. Insya Allah itu bisa. Mau nambahin ya, mau tanya lagi buat Kak Iqbal. Pernah nggak kepikiran kayak nyesel gitu, kayak sibuk banget nih ya, terus nggak ada waktu kayak buat diri sendiri ataupun nggak bisa rebahan dikit gitu ya? Mungkin ada kepikiran, kenapa sih kok aku memilih ini gitu? Oke.
Kalau nyesel sebenarnya ada ya di awal-awal. Cuma kalau saya terlalu berlarut-larut itu nggak akan membuahkan hasil. Tapi kenapa kok saya bisa langsung apa ya? Oh ya dah, aku langsung nggak boleh nyesel nih. Karena memang udah kebiasaan waktu SMA juga. Waktu SMA kan saya mencoba ikut organisasi juga dan jujur saya itu sekolah kan sampai sore jam 3 ya. Saya itu pulang ke rumah itu jam 10 malam, jam 12 malam. Jadi udah terbiasa di dunia perkuliahan. Malah dunia perkuliahan itu nggak terlalu malam ketika saya di SMA. Karena jujur SMA itu perjalanannya saya jauh, 24 kilo. Berarti kalau PP itu 48 kilo. Kalau di sini kan cuma 13 kilo kayak gitu. Jadi nggak terlalu berat kayak gitu. Ya, buat pertanyaan selanjutnya nih ya, target buat Kak Riko ataupun Kak Iqbal sendiri buat di perkuliahan ini tuh apa? Oke, kalau target saya tentunya ingin menuntaskan perkuliahan yang pertama ya, ini akademik secara wajib, secara kumlot, kemudian menjadi wisudawan terbaik, IPK tertinggi, dan memanfaatkan seluruh prestasi yang pernah didapatkan. Gitu. Jadi sebenarnya prestasi itu tujuannya tidak lain hanya memberi nama untuk diri sendiri, dan itu digunakan untuk bersaing oleh para mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu. Jadi ibaratnya seseorang itu akan membayar waktu yang diluangkan selama kuliahnya gitu. Jadi perlu ditekankan kalau saya bukan hanya mahasiswa kupu-kupu ya, tapi ya memang setelah kuliah pulang tapi harus ada kegiatan gitu ya. Harus ada kegiatan itu. Jadi kupu-kupu bukan kudo-kudo, kuliah doang, bukan gitu ya. Jadi harus setelah pulang kita harus punya kegiatan yang itu cocok dengan diri kita sendiri. Tidak boleh kita kuliah pulang gak ngapa-ngapain. Ya itu tidak ada bedanya dengan kudo-kudo nanti ya. Jadi kegiatan apapun yang akan kita lakukan setelah perkuliahan itu, kalau saya memusatkan diri di akademik, itu nanti dipertanggungjawabkan di dalam dunia kerja gitu. Kayak semisal ya sudah lulus cum laude, IPK tinggi dan lain sebagainya gitu. Kemudian kita mau melampirkan pekerjaan itu ke suatu instansi gitu. Nah, itu jangan sampai kita menyodorkan sertifikat atau menyodorkan sesuatu ya, sehingga kita harus memiliki nama yang tersohor terlebih dahulu. Setelah itu kita akan ditarik oleh suatu perusahaan. Nah, itu tujuan prestasi sebenarnya seperti itu ya, membuat sertifikat atau ijazah dari mahasiswa itu ada nilainya, ada harganya ya. Tentunya kalau dia dibarengi dengan olimpiade atau prestasi akademik yang lain, itu akan memperkuat atau mempertinggi harga ijazah yang dia dapatkan nantinya ya. Kalau cum laude hanya sebatas cum laude, banyak yang cum laude. IPK tinggi, banyak yang IPK tinggi gitu. Jadi dia akan memiliki nilai tambah kalau dia mau bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan di luar perkuliahan ya. Nah, orang kuliah banyak tapi orang berprestasi tidak banyak ya. Saya rasa tujuan utama saya adalah meningkatkan harga ijazah saya. Begitu ya, kurang lebih seperti itu. Tuh keren banget jawabannya ya, kayak udah dari awal kuliah tuh udah terstruktur, udah ada tujuan pertamanya tuh apa gitu. Jadi niatnya buat nyapai tujuan itu udah bener-bener kuat gitu teman-teman ya. Kalau buat Kakak Riko nih ya nih. Kalau nextnya nih buat Kak Iqbal sendiri itu gimana targetnya buat kuliah ini? Baik, kalau untuk target sebenarnya hampir sama ya. Saya pengen yang pertama itu lulus tepat waktu. Kalau bisa ya lulus 3,5 tahun. Kemudian cum laude juga, IPK tertinggi juga, tinggi atau tertinggi. Dan yang ketiga, yang keempat nih, bisa memanfaatkan ijazah saya di dunia perkuliahan. Nah, sebenarnya untuk masalah organisasi, keuntungan yang benar-benar saya dapat itu relasi, jujur. Relasi saya di alumni UKM Sidik itu benar-benar sangat membantu sekali. Jadi harapannya nanti ketika saya mendapatkan relasi yang cukup banyak, itu dapat membantu saya ketika saya mencari pekerjaan kayak gitu. Dan karena jujur prestasi saya lebih banyak di bidang non akademik daripada akademik, jadi
ya bagaimanapun caranya saya bisa memanfaatkan prestasi saya itu di dunia pekerjaan. Seperti itu. Dari target dari narasumber kita itu udah jelas teman-teman ya. Mungkin dari kakak-kakak semua, dari sobat-sobat nih ya, kalau mau masih bingung nih tujuannya kayak apa ya, bisa ditentuin dulu dari sekarang. Mungkin bisa terstruktur ataupun kalian bisa fokus buat tujuan kalian gitu ya kakak ya. Nih nextnya nih ya, dari sudut pandang kakak Iqbal nih ya, buat pendapat kakak terkait mahasiswa terutama di lingkup FMIPA itu, ketika kita mengikuti organisasi itu kan banyak nih mikirnya tuh, nanti kita fokusnya bakal terbagi ataupun nanti waktu luang buat kita di bidang akademik itu nanti bakalan berkurang gitu ya kakak ya. Dari kakaknya tuh gimana cara mengatasi pemikiran kayak gitu? Jujur ya, kalau untuk tahun sekarang organisasi di FMIPA bahkan di lingkup Universitas Jember, bahkan di luar Jember itu sangat minim sekali. Apalagi di kurikulum FMIPA, di mana bukan kurikulum, lebih tepatnya untuk semester awal sampai akhir itu kadang lebih difokuskan ke praktikum. Contoh di fisika itu kayak semester sekarang itu ada 6 sampai 7 laporan sekaligus. Jadi itu bukan sangat merugikan, tapi apa ya? Organisasi itu minat untuk masuk organisasi akan semakin sedikit gitu. Nah, cara mengatasi bagaimana biar apa ya, dimana akademik sama organisasi itu seimbang, itu yang pertama tetap membuktikan walaupun kita itu sudah di dalam organisasi, kita harus membuktikan bahwasanya di akademik itu juga bagus kayak gitu. Contohnya, oke, saya ikut UKM Sitik. Nah, bagaimana caranya saya tetap berprestasi di bidang akademik walaupun ada yang lebih lebih berprestasi di bidang akademik kayak gitu. Contohnya, tetap kita mengumpulkan tugas secara rutin, nggak telat. Kemudian kita tetap membantu akademik, contohnya menjadi asisten di laboratorium. Kemudian minimal bisa berkecimpung di bidang akademik, kayak kita ikut lomba kayak gitu. Walaupun kita nggak menang ya, tapi setidaknya kita itu sudah berusaha untuk membuat prestasi gitu di bidang akademik, walaupun ada yang lebih di situ. Intinya itu walaupun kita ikut non akademik, kita itu harus mempertanggungjawabkan dan harus membuktikan bahwasanya di bidang akademik itu kita nggak terlalu lalai, seperti itu. Buat Kak Riko sendiri ya, kalau dari Kak Riko itu dari sudut pandangnya sendiri buat organisasi kan dipandang memiliki peran yang penting bagi mahasiswa gitu ya, apalagi dalam pengembangan skill public speaking ataupun dari luasnya relasi nanti ya. Dari Kak Riko sendiri pendapatnya kayak gimana? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Ada banyak orang yang mengajak saya ikut organisasi dan apa yang disodorkan itu pertanyaan template ya. Nanti nggak dapat relasi, nanti nggak bisa public speaking. Nah, oke, saya bisa bilang itu semua benar di kasus-kasus tertentu ya. Tapi saya bisa bilang bahwasanya public speaking dan relasi itu bisa didapatkan di luar perkuliahan. Dan bisa jadi itu lebih baik. Contohnya ya, di dalam kegiatan prestasi akademik, itu kegiatan akademika tertinggi itu adalah proses mengajar dan belajar ya. Jadi kalau seseorang itu bisa mengajar, katakanlah mengajar mahasiswa ataupun mengajar siswa, tentu prestasi akademiknya akan bermanfaat untuk public speakingnya gitu. Kemudian juga terkait relasi ya, relasi yang saya dapatkan saya rasa bisa tergolong luas ya, karena saya bisa mengajar di SMA 1, SMA 2, SMA 3 dan NURIS tanpa pelamaran. Artinya memang dari pihak sekolah yang mengajak saya dan menghubungi saya, bagaimana jika masnya bisa mengajar atau membimbing anak olimpiade saya. Nah, saya rasa itu relasi yang benar gitu. Jadi relasi yang dimaksud itu bukan hubungan antar teman ya. Jadi teman yang dikatakan berelasi itu adalah teman yang bermanfaat.
bisa dia membawa pekerjaan atau membawa informasi prestasi akademik atau membawa ya hal-hal yang lain yang berhubungan dengan masa depan gitu. Contohnya saya sering mendapatkan hubungan dari pihak sekolah yang bahkan saya tidak tahu, entah itu di Jember atau di luar Jember, kenapa dia bisa kenal saya, karena dia kenalnya dari teman-temannya yang ikut olimpiade gitu. Oh, kenapa dia bisa kenal, soalnya teman itu pernah saya ajar gitu. Saya pernah mengajar kelas olimpiade secara online ataupun offline gitu. Kemudian dia memberitahukan pihaknya kepada sekolah, oh ternyata kalau belajar di sini enak gitu. Tiba-tiba pihak sekolah itu langsung menghubungi saya. Bahkan saya tidak kenal asalnya dari mana gitu, atau instansi apa saya tidak kenal, tiba-tiba dihubungi. Nah, itu menurut saya relasi yang bermakna gitu, bukan relasi hubungan antar teman, tapi membawa kita ya ke ranah pekerjaan gitu. Sehingga pada akhirnya saya bisa memilih-milih. Ya boleh berdasarkan sekolah mana yang paling bagus, oke saya terima itu, atau berdasarkan fee mana yang paling tinggi gitu. Oke, saya pilih fee yang paling tinggi gitu. Itu terkait relasi. Kemudian terkait public speaking. Saya bisa berdiri 1 jam atau 2 jam atau berapa jam di depan kelas sendirian. Tanpa orang lain ya. Kalau organisasi public speakingnya kan biasanya dilakukan secara berkelompok ya. Ada panitia ini, panitia itu. Tapi kalau dalam kegiatan pengajaran, kita murni sendirian gitu. Jadi kita tidak perlu butuh perkap atau apalah istilah-istilah dalam organisasi, saya tidak terlalu hafal. Semua itu kita tanggung sendirian. Artinya public speaking yang dimiliki oleh pengajar itu bisa lebih baik daripada public speaking dari mungkin pemateri dalam organisasi ataupun lain sebagainya. Itu juga termasuk public speaking. Jadi kalau kalian menyodorkan nanti nggak dapat public speaking, nanti nggak dapat relasi kepada mahasiswa kupu-kupu, bukan kuda-kuda ya, saya rasa itu salah ya, karena mereka juga bisa mendapatkan, bahkan bisa lebih baik di luar perkuliahan, seperti itu. Aku mau nanggepin sedikit nih ya, kalau dari Kak Riko sendiri ya, kan tadi terkait public speaking sama relasi. Kalau misalnya di organisasi kan kita juga dapat ilmunya, misalnya kita gimana cara kerja tim itu kayak gimana. Apalagi di dunia pekerjaan nanti pasti kita nggak mungkin kerja benar-benar sendiri gitu, pasti ada timnya gitu kakak, ataupun kakaknya gimana cara nyelesain masalah itu kan nanti kita dapetin kalau kita berkecimpung di organisasi. Mungkin Kak Riko boleh memberi pendapat. Yap. Sebelum itu saya kasih interview dulu ya, semacam rapat ya. Mungkin rapat di dalam organisasi itu ada ya, sebenarnya rapat itu kan tujuannya untuk mencapai mufakat ya. Dan tentunya harus ada masalah yang diselesaikan gitu. Kenapa saya tidak terlalu tertarik dengan organisasi? Karena kadang, tidak semua organisasi ya, ada organisasi yang memecahkan masalah, artinya mendapatkan mufakat untuk masalahnya sendiri gitu. Sebagai satu contoh ya, mungkin dalam suatu panitia, dia mendiskusikan konsumsi. Kira-kira konsumsinya 1 kali atau 2 kali gitu. Untuk masalah itu saja mereka mengadakan rapat gitu ya. Padahal kalau dalam kegiatan sehari-hari, katakanlah saya dijadwalkan membina di jam sekian, SMA 2 juga jam sekian gitu. Nah, saya harus mengadakan rapat dengan diri saya sendiri gitu. Artinya rapat yang dilakukan oleh mahasiswa kupu-kupu itu lebih fleksibel gitu. Dan pemecahan masalah terkait masalah tim atau masalah kinerja dari organisasi, saya juga bisa pelajari itu dari kinerja sekolah ya. Seperti saya pernah diundang ke SMA 3 Jember, bahkan saya dimasukkan ke dalam kurikulum pelajarannya gitu. Jadi saya benar-benar masuk ke dalam ruang kelasnya, dikasih tahu, oh ini kepala sekolahnya, ini bidang pengajarnya, kalau Kak Riko saya tempatkan di sini, apakah boleh? Nanti kinerjanya seperti ini gitu. Oh, boleh saja, asalkan saya tidak terlibat kurikulumnya gitu. Jadi saya bisa tahu kinerja organisasi di sekolah secara baik gitu, lewat ya olimpiade ataupun instansi pengajaran. Saya tidak hanya mengajar olimpiade, tapi mengajar kimia privat ya, artinya kelas reguler juga. Saya juga bisa tahu mekanisme bagaimana kinerja dalam sekolah itu ternyata sangat rumit ya. Mereka dilibatkan dengan kurikulum, RPP, RPS dan lain sebagainya. Oke, saya boleh ditempatkan di sini, tapi saya tidak ikut RPS dan lain sebagainya, begitu ya. Oke nih ya, buat sobat MIPA nih ya nih, dari kedua narasumber kita kan udah memberi pendapat ataupun pemikirannya yang buat
khusus buat fokusnya masing-masing ya. Apalagi nih ya, buat narasumber juga kayak memperkuat alasan sendiri gitu ya. Ada alasan tersendiri buat berkecimpung di organisasi ataupun berkecimpung di dunia akademik nih ya. Mungkin nih ya pertanyaan terakhir buat kedua narasumber kita ya. Kesan dan pesan untuk mahasiswa terutama di mahasiswa lingkup FMIPA ini itu yang memilih mau jadi mahasiswa kupu-kupu ataupun mau jadi mahasiswa kura-kura itu bagi kakak-kakaknya nih ya, kesan dan pesannya itu seperti apa? Baik, kalau dari aku ya, kalau untuk dari lingkup FMIPA jujur untuk yang sekarang minat ikut organisasi memang lebih sedikit daripada yang lain. Contohnya yang kupu-kupu ataupun yang lain. Mungkin ada banyak dari mahasiswa FMIPA yang ikut organisasi di luar kampus, bahkan di luar FMIPA gitu. Sebenarnya kalau ngomongin tentang kupu-kupu ataupun kura-kura itu sebenarnya pilihan dari kita sendiri. Kita mau pilih yang mana antara kura-kura atau kupu-kupu. Yang penting kita itu bisa mempertanggungjawabkan kita itu milih itu gitu. Kalau saya milih tentang kura-kura, ya udah saya mempertanggungjawabkan bagaimana caranya saya bisa berprestasi di antara non akademik ataupun akademik seperti itu. Karena menurut saya di dunia pekerjaan itu luas banget. Kita bisa mencari manfaatnya di organisasi, bahkan di bidang akademik pun bisa sebenarnya. Tergantung bagaimana cara kita untuk mencari sedalam mungkin. Kita mencari kesempatan sebaik mungkin untuk untuk bermanfaat di masa depan seperti itu. Kalau untuk warga FMIPA jujur untuk yang sekarang mereka lebih asik di bidang akademiknya walaupun di bidang non akademik kayak gitu. Tapi itu nggak ada masalah karena menurut saya itu pilihan. Kita bisa berprestasi di pilihan kita sendiri, bisa di bidang akademik ataupun non akademik, karena kalau kita berusaha sebaik mungkin, insya Allah kita akan sukses menurut versi kita masing-masing. Dan tidak lupa kita juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada orang tua juga, karena tanpa doa-doa beliau kita nggak akan bisa sampai sekarang seperti itu. Oh ya, ini berarti pertanyaan terakhir. Ya mungkin sebagai closing statement, sebenarnya tidak ada parameter dan preferensi yang baik itu untuk membedakan mana yang lebih baik antara kupu-kupu ataupun kura-kura itu, karena mereka semua sama-sama baik dalam mengorganir waktunya gitu ya. Karena yang ya sama-sama baik, yang enggak baik itu apa tadi, kudo-kudo ya, jangan kuliah doang gitu. Jadi carilah kesibukan masing-masing, boleh di dalam organisasi ataupun kalian cari sendiri kesibukan yang berhubungan dengan akademika kalian gitu ya. Tentunya kalau berbicara tentang FMIPA itu akademik yang bagus untuk ditingkatkan itu adalah akademika yang selaras dengan jurusan ataupun dengan fakultas kalian gitu ya. Tapi tidak harus selaras ya, karena akreditasi dari kampus atau akreditasi dari FMIPA itu juga bisa dinilai dari prestasi non akademiknya gitu. Jadi ya baik prestasi akademik ataupun non akademik sama-sama mengembangkan visi dan misi dari jurusan dan fakultas nantinya. Kemudian lebih dari itu bahwasanya kuliah pulang dan kuliah rapat itu sama-sama baik dibandingkan orang yang tidak kuliah nantinya ya. Sama-sama baik ya. Artinya bahkan ada orang yang bilang bahwasanya sebenarnya mahasiswa kupu-kupu itu adalah mahasiswa yang pernah kura-kura. Ya. Mahasiswa kupu-kupu itu ada orang yang pernah kura-kura, tapi tidak semuanya gitu. Entah karena dia menemukan cara organir yang lebih baik terhadap waktunya, kemudian dia pindah ke kura-kura, ataupun dia tidak enak dengan kura-kura, kemudian dia pindah ke kupu-kupu. Mungkin saja gitu. Jadi ada orang yang bilang kupu-kupu itu tidak langsung terlahir. Bisa saja dia harus mencoba dulu bagaimana rasanya kuliah rapat gitu. Karena sebenarnya organisasi ya seperti tadi tujuannya untuk mencapai mufakat gitu.
Tapi permasalahannya harus permasalahan yang betul-betul bukan dari kelompoknya, bukan dari organisasinya. Jadi mungkin dia memecahkan masalah akreditasi dari jurusan kurang tinggi, mengadakan rapat, oh kita perlu ini gitu. Tapi kupu-kupu pun juga bisa seperti itu ya. Mungkin permasalahan yang dia tangkap lebih kecil, tapi dia menyelesaikannya secara sendirian gitu. Akreditasi jurusan saya dulu kimia itu masih B gitu. Oh, kalau seperti itu kimia ini perlu prestasi, perlu peduli prestasi. Kemudian jangka lulusnya harus di bawah 4 tahun. Selain itu nilainya harus IPK-nya tinggi-tinggi gitu. Nah, dengan cara itu saya bisa mengkontribusi ya baik dari prestasi ataupun jangka waktu kuliah ataupun ya dari IPK nilai yang tinggi, itu mengorbankan waktu saya untuk visi dan misi jurusan gitu. Jadi ya sekali lagi tidak ada preferensi yang baik untuk membedakan kupu-kupu dan kura-kura. Yang penting jangan kudo-kudo, jangan kuliah doang. Seperti itu. Oke nih ya, itu tadi dari kesan dan pesannya dari kedua narasumber kita ya, buat sobat-sobat MIPA nih. Kita udah di penghujung podcast tanggal teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ya nih sobat-sobat ya, kakaknya nih buat bisa langsung aja ditentuin dari sekarang ya mau fokus kemana. Dua-duanya juga baik, kakak maupun jadi mahasiswa kupu-kupu ataupun mau jadi mahasiswa kura-kura. Tinggal kalian aja pilih yang kalian mau dan juga dipertanggungjawabin pilihan kalian ya. Mungkin itu aja nih dari Tanggal episode kali ini. Buat teman-teman jangan lupa juga ditunggu episode kita selanjutnya ya. Mungkin itu aja. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.